Selanjutnya kita bahas jarak titik ke garis. Nah, kalau kita ingin mencari jarak dari titik ke garis, ini adalah dua buah konsep geometri yang berbeda jauh malah. Kalau titik hanya berupa nilai koordinat, sedangkan garis ada persamaannya. Lalu bagaimana cara kita mencari jarak antar keduanya? Bagaimana cara kita menyatukannya? Ternyata di sini kita misalkan ada titik yang terletak di luar garis tersebut, jelas ya, bukan pada garis yang sama. Maka untuk menentukan jaraknya dapat dilakukan dengan adanya sebuah bidang bantu. Nah, berarti ada bangun ketiga, orang ketiganya yang digunakan di sini untuk membantu kita menentukan atau menghubungkan antara titik ke garis tersebut. Oke. Di sini ada konsep orang ketiga yang bernilai positif ya, untuk menghubungkan antara dua hal yang berbeda. Untuk menentukannya kita lihat di sini ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, tadi sudah kita sebutkan, kita buat bidang yang melalui titiknya, titik T misalkan di sini, dan juga melalui atau memotong tegak lurus garis G-nya. Kita misalkan di sini bidang V. Selanjutnya yang kedua, nah itu kalau dilihat di gambar ya, sebenarnya itu antara titik T dan garis G itu terpisah. Nah, ini T, ini G-nya, ini terpisah. Nah, untuk menghubungkannya kita ambil sebuah bidang V yang abu-abu itu ya. Selanjutnya kita tentukan titik U sebagai titik tembus garis G terhadap bidang V. Titik yang tegak lurus terhadap garis G tadi, itu titik U. Nah, selanjutnya garis yang terbentuk itu adalah garis T. Dari titik T ke U adalah garis yang melalui titik T dan tegak lurus garis G. Nah, ini tinggal kita cari panjang dari titik T ke U. Yang keempat, yaitu panjang dari titik T ke U itu adalah kita gunakan rumus aturan jarak antara dua titik. Kita lihat langsung saja untuk mudahnya ke contoh. Tentukan jarak titik T 1,0,2 ke garis G dengan persamaannya X sama dengan Y sama dengan Z. Oke. Kalau kita lihat di sini dulu ya, secara kita analisis soalnya dulu. Ini sudah ada titik T-nya. Dan di sini ada persamaan garisnya. Di sini kalau kita lihat persamaannya sudah berbentuk ini persamaan yang disederhanakannya, tapi ini boleh kita lihat adalah persamaan simetris dari garis lurus seperti yang bisa kita bentuk seperti yang ini. Ini sebenarnya adalah bentuk yang merah itu juga. Nah, ini kalau kita sudah lihat seperti ini, maka bisa kita lihat di sini adanya vektor arah lah. XA, YA, ZA itu sendiri adalah yang penyebut ya, pembilang atau penyebut bagian penyebutnya di sini, yaitu 1,1,1 itu adalah vektor arah garis G-nya. Selanjutnya kita buat bidang V yang tadi mengenai titik T dan juga menembus G katanya. Oke. Di sini karena saling tegak lurus tadi, maka vektor arah dari garis G tadi juga itu nilainya adalah sebanding dengan vektor normal untuk bidang V-nya. Maka juga kita peroleh di sini yaitu vektor A normal A, B, C di sini juga bernilai sama dengan 1,1,1. Dan tadi melalui titik T 1,0,2, maka bisa kita yang diketahui di sana bisa kita substitusikan ke persamaan umum bidang datar, yaitu A-nya itu adalah vektor normalnya A, X min X1 tambah B, Z Y min Y1 tambah C Z min Z1 sama dengan 0. Tinggal kita substitusikan nilai-nilai yang kita ketahui di sana.
A, B, C-nya 1, A, B, dan C itu nilainya 1,1,1, dan titik T-nya itu berarti ini X min 1, Y min 0, dan Z min 2 di sini di atasnya. Maka kita peroleh di sini adalah persamaan bidang V X plus Y plus Z dikurang 3 sama dengan 0. Kita jeda dulu lah. Selanjutnya kita cari titik potong dari bidang V tersebut terhadap garis G. Hal ini diperoleh dengan kita substitusikan ada persamaan parameter dari garis G, yaitu kita rubah dulu ke bentuk persamaan parameternya, yaitu X sama dengan 0 plus lambda atau sama dengan lambda, Y-nya juga sama dengan 0 plus lambda juga sama dengan lambda, dan Z-nya juga seperti itu. Maka kita substitusikan itu ke persamaan bidang V-nya. Maka kita peroleh di sini, setelah kita lakukan perhitungan, nilai 3 lambda sama dengan 3, maka lambdanya adalah sama dengan 1. Oke, itu. Selanjutnya, hasil lambda sama dengan 1 ini kita substitusikan kembali ke persamaan bidang bukan ke persamaan bidang V ya, tapi ke persamaan parameter yang ada di sini tadi. Kita substitusikan ke persamaan parameter garis lurusnya, sehingga kita peroleh, oke, berarti ini kita peroleh nanti setelah kita substitusikan itu nilai yang kita peroleh adalah titik potong U, itu nilainya 1,1,1. Setelah kita substitusikan ke persamaan parameter tadi ya. Nah, berarti sudah kita peroleh koordinat titik T dan titik U. Maka panjang P ke Q itu sama dengan T ke U ya, sama dengan berarti T-nya tadi 1,0,2 kalau tidak salah ya. Mana T-nya di sini? Ya, T-nya 1,0,2 di sini, dan U-nya itu 1,1,1. Tinggal kita gunakan aturan jarak dua buah titik PQ atau tadi TU sama saja. Itu sama dengan akar dari 1 dikurang 1 kuadrat tambah 1 dikurang 0 kuadrat tambah 1 dikurang 2 kuadrat. Hasilnya kita peroleh sama dengan akar 2. Nah, inilah jarak antara titik P ke titik Q.